video saya yang pertama pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Monica Anggita, NIM saya 2410108. Saya berasal dari Prodi PKK 1 semester 1. Pada pertemuan kita hari ini, saya akan membahas resume dan rangkuman yang telah saya buat dari materi yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Yakobus. Pada pertemuan hari ini, mari kita mulai pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, terima kasih atas rezeki dan kesehatan yang Engkau berikan pada hari ini kepada kami. Pada pertemuan ini, kami akan membahas resume dan rangkuman yang telah dibuatkan untuk memahami manusia individu dalam masyarakat. Semoga materi pada hari ini berguna untuk masa depan kami dan membuka jalan pikiran kami ke depannya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Nah, teman-teman, untuk resume dan rangkuman pada pertemuan 2 yang telah saya buat ini, kita akan membahas individu dan masyarakat. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, pengertian individu dan masyarakat. Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, dan kepribadian. Individu memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Yang kedua, masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam satuan sistem sosial. Mereka saling berinteraksi sehingga terbentuklah berbagai kelompok sosial, mulai dari keluarga, komunitas, hingga negara. Oke, berikutnya ada hubungan antara individu dalam masyarakat. Terdapat beberapa poin. Poin pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun antar individu dengan kelompok melalui interaksi sosial. Melalui interaksi ini, individu dapat berkomunikasi, beradaptasi, dan membentuk identitas sosial, serta membantu individu dalam memahami norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Yang poin yang kedua, ada sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dalam berperilaku dalam masyarakat dan menginternalisasi norma dan budaya. Sosialisasi membantu individu memahami perannya dalam masyarakat dan bertindak sesuai dengan harapan sosial. Poin yang ketiga ada peran sosial. Setiap individu memiliki peran sosial tertentu yang diharapkan oleh masyarakat dan peran ini berkaitan dengan status sosial setiap individu. Contoh peran sosial antara lain saya yang sebagai mahasiswa dan dosen saya sebagai pengajarnya. Poin yang keempat, pengaruh masyarakat terhadap individu. Masyarakat membentuk perilaku, sikap, dan nilai-nilai individu. Norma sosial yang ada di dalam masyarakat sering menjadi panduan bagi kita individu untuk melakukan sesuatu tindakan dan pengambilan keputusan. Masyarakat mempengaruhi individu bisa dalam berbagai cara, di antaranya norma, budaya, tradisi, dan juga nilai sosial. Poin kelima, pengaruh individu terhadap masyarakat. Individu juga berperan dalam membentuk dan mengubah masyarakat melalui inovasi dan gerakan sosial, dapat mempengaruhi perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Contohnya Bapak Paus Fransiskus yang menjadi pemimpin negara dan pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Beliau memberikan pengaruh yang amat besar bagi warga negaranya dan bagi kita umat beragama Katolik di seluruh dunia. Yang ketiga adalah konflik antara individu dalam masyarakat. Terkadang konflik dapat terjadi karena individu merasa terbatas oleh norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan masyarakat merasa adanya perilaku yang menyimpang dari individu itu sendiri. Contoh konflik antara individu dan masyarakat dapat berupa ketidaksepahaman dalam kelompok sosial, misalnya karena adanya perbedaan tujuan atau pendapat dalam kelompok maupun individu tersebut. Penyelesaian konflik ini dapat berupa cara berkompromi atau bermusyawarah. Yang keempat, perkembangan individu dalam masyarakat. Perkembangan individu adalah suatu pola perubahan yang terjadi secara dinamis.
Perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai agen sosial seperti keluarga, sekolah, teman, dan media yang sangat berpengaruh untuk membentuk karakter, pandangan hidup, dan perilaku. Selain itu, perkembangan individu juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, yaitu berupa teknologi, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, selanjutnya kita membahas hubungan individu dan masyarakat. Hubungan individu dan masyarakat adalah hubungan yang bersifat timbal balik dan saling bertergantungan. Ada beberapa aspek dalam hubungan ini. Yang pertama, adanya status sosial. Status sosial adalah posisi individu dalam masyarakat. Status sosial berfungsi menentukan bagaimana individu bertindak dalam masyarakat. Yang kedua, ada kontrol sosial dari masyarakat terhadap individu. Pengaruh masyarakat terhadap individu dapat melalui norma, nilai, dan kontrol sosial. Ketiganya berguna untuk menyesuaikan perilaku dalam mematuhi aturan sosial dan memastikan individu bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, partisipasi sosial. Individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, misalnya ekonomi, struktur, dan dinamika masyarakat. Yang keempat, pembentukan identitas. Identitas sosial dibentuk oleh hubungan mereka dengan keluarga, teman, dan komunitas yang mencerminkan peran, nilai, dan norma yang dipelajari dari masyarakat. Individu tetap memiliki identitas yang unik meskipun sudah dipengaruhi oleh masyarakat. Yang kelima, adaptasi dan dinamika. Masyarakat tidak statis sehingga kita harus beradaptasi seiring perubahan yang terjadi. Individu juga dapat berperan dalam mendorong perubahan, yaitu melalui suatu inovasi. Nah, teman-teman, sekian resume dan rangkuman yang telah saya buat untuk pertemuan 2 pada hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur padamu hingga pada hari ini. Kami telah menyelesaikan pembahasan tentang resume dan rangkuman kami pada pertemuan 2. Semoga pada pertemuan video kami yang ketiga selalu dilancarkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.